Rangkuman bab 1 dan bab 2. Nama saya Nurasana, kelas MP3 absen 22. Bab 1. Bentuk-bentuk energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau perusahaan satuan energi dalam sistem internasional. SI adalah Joule, C dan dalam sistem CGS adalah energi. Satuan lainnya yang digunakan adalah kalori dan kilokalori, terutama untuk menyatakan energi panas dan energi kimia dalam makanan. Energi dapat berupa bentuk, tapi tidak dapat menciptakan atau dimusnahkan sesuai dengan hukum kekekalan energi. Macam-macam bentuk energi. 1. Energi potensial. Energi potensial energi yang memiliki benda karena posisinya atau kondisinya. Contoh, air di waduk yang berada di tempat tinggi, gas yang ditentukan atau direnggakan. Penjelasan energi ini belum digunakan tapi bisa berubah menjadi energi lain, misalnya energi kinetik. 2. Energi kinetik. Energi yang memiliki benda karena bergerak. Contoh, mobil yang sedang melaju, bola yang menggiling. Penjelasan: semakin besar massa kecepatan satu benda, semakin besar energi kinetiknya. 3. Energi mekanik. Gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Contoh, pendulum yang berlayu, orang yang mengayuh sepeda di jalan menanjak. Penjelasan: energi ini berhubungan dengan gerakan dan posisi suatu benda. 4. Energi listrik. Energi yang berasal dari penggerakan elektronik dan penghantar. Contoh, lampu menyala, motor listrik bekerja. Penjelasan: energi ini bisa diubah menjadi bentuk lainnya seperti cahaya dan panas. 5. Energi panas atau thermal. Energi yang berkaitan dengan suhu yang bergerak partikel dalam satu benda. Contoh, kompor yang menyala, sinar matahari menghantar bumi. Penjelasan: energi panas mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda bersuhu rendah. 6. Energi kimia. Energi yang bersimpan dalam ikatan kimia molekul. Contoh, makanan, bahan bakar, bensin, baterai. Penjelasan: energi ini dilepaskan saat terjadi reaksi kimia, misalnya saat makanan dicerna atau baterai yang digunakan. 7. Energi cahaya. Energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contoh, sinar matahari, cahaya lampu, sinar laser. Penjelasan: energi ini dapat bergerak tanpa medium, hanya hampa udara, dan bisa berubah menjadi energi lainnya seperti panas. Perubahan bentuk energi. James Joule menyatakan tentang hukum termodinamika atau kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi yang hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa energi bersifat kekal karena telah habis dipakai. Artinya sebelum energi tersebut telah diubah bentuk menjadi energi lainnya. Macam-macam perubahan bentuk energi. 1. Energi kimia dan energi panas dan cahaya. Contoh, pembakaran kayu. Penjelasan: energi kimia dan dalam kayu dilepaskan dan berubah menjadi panas dan cahaya saat kayu dibakar. 2. Energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Contoh, lampu pijar. Penjelasan: listrik mengalir melalui kawat pijar, menghasilkan panas dan membuatnya bersinar. 3. Energi geraknya menjadi energi listrik. Contoh, dinamo sepeda. Penjelasan: gerak roda memutar dinamo yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu. 4. Energi matahari menjadi energi listrik. Contoh, panel surya. Penjelasan: sel surya menangkapkan cahaya matahari dan mengubahnya langsung menjadi energi listrik. 5. Energi listrik menjadi energi gerak. Contoh, kipas angin. Penjelasan: arus listrik menggerakkan motor di dalam kipas yang mengubah energi listrik menjadi
gerak baling-baling. Energi terbarukan atau energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan peran energi utama dan konvensional seperti bahan bakar fosil. Kemunculan energi terbarukan merupakan dampak dari kekhawatiran habisnya sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, energi terbarukan menjadi salah satu cara untuk mengatasi krisis energi yang terjadi di masa mendatang. Energi terbarukan diperoleh dari sumber energi yang terbarui seperti matahari, angin, air, panas, bumi, dan biomasa. Karena dapat diperbarui, maka energi alternatif tidak bisa akan habis. Selain itu, energi terbarukan juga bersifat lebih ramah lingkungan karena jauh lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca. Macam-macam energi terbarukan. Energi surya matahari menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan listrik melalui panel surya atau pemanas air tenaga surya. 2. Energi angin mengubah kekuatan angin menjadi energi listrik menggunakan turbin angin. 3. Energi air hidro menggunakan aliran air seperti di bendungan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik atau pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 4. Energi biomasa dihasilkan di bahan organik seperti kayu, limbah pertanian atau kotoran hewan-hewan yang dibakar atau diolah untuk menghasilkan energi. 5. Energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik atau pemanas. 6. Energi pasang surut dan gelombang laut menggunakan penggerakan air laut akibat pasang surut atau gelombang untuk menghasilkan energi listrik. Gravitasi bumi berfungsi untuk menarik dan menahan atmosfer agar tetap menyelimuti bumi. Selain itu, gravitasi juga menjaga semua benda di permukaan bumi tetap berada di tempatnya. Bumi memiliki gaya gravitasi sebesar 9,8 m atau S pangkat 2. Adapun gravitasi yang lebih besar akan menyebabkan bumi bergerak terlalu dekat dengan matahari sehingga suhu bumi akan menjadi sangat panas. Gravitasi bulan mengakibatkan pasang surut air laut. Ketika posisi bulan dekat dengan bumi, air laut atau pasang. Kejadian ini terjadi karena air laut tertarik oleh gaya gravitasi bulan. Struktur bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Saat awal terbentuk, bumi berbentuk seperti bola api raksasa yang sangat panas yang memandat berbentuk kumpulan lava. Lava tersebut kemudian membeku dan menggeras, membentuk batuan padat yang keras. Kemudian melalui berbagai proses geologi, akhirnya permukaan bumi menjadi seperti sekarang ini, dan bagian dalam bumi masih berupa lelehan lava yang panas. Kerak benua adalah kerak bumi yang berada di bawah tanah. Kerak benua yang lebih tebal daripada kerak samudra. Ketebalan kerak benua adalah 2-70 km. Kerak benua bersifat asam dengan kandungan bahan penyusunnya adalah silika dan aluminium, atau bisa dikenal juga dengan lapisan sial. Kerak samudra adalah kerak yang berada di bawah lautan. Kerak samudra memiliki ketebalan yang lebih tipis dengan kerak benua, yaitu 5-10 km. Kerak samudra bersifat basa dengan kandungan bahan penyusunnya adalah silika dan magnesium, atau bisa dikenal juga dengan lapisan sima. Di bumi, medan magnet bumi terutama berasal dari wilayah yang disebut inti luar, yaitu lapisan basic dan nikel yang terletak sekitar 2,8910 km di bawah permukaan bumi. Kuat medan magnet yang terukur di permukaan bumi sebagai besar berasal dari dalam bumi yang tercapai dari 90%, adapun sisanya adalah magnet yang berada di kerak bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi medan magnet bumi.
1. Kontrol massa ejection adalah aktivitas NEX sebagai tahanan erupsi CME menyebabkan terjadinya badai matahari yang dapat mempengaruhi medan magnet bumi. Ketika matahari menguat, maka magnetosfer mempengaruhi keingin matahari kelemahan, maka magnetosfer mengembangkan dua medan magnet antar planet adalah medan magnet matahan yang dibawa oleh angin matahari dan menyebarkan dalam ruang antar planet. Kondisi matahari saat terjadi badai matahari yang mempengaruhi terhadap gangguan cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada waktunya yang singkat. Cuaca terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam saja. Cuaca merupakan keadaan atau kondisi atmosfer yang sifatnya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Berikut ini adalah jenis-jenis cuaca. 1. Cuaca cerah. 2. Cuaca panas. 3. Cuaca sejuk. 4. Cuaca berangin. 5. Cuaca berawan. 6. Cuaca hujan. Musim, faktor dan penyebab terjadinya musim sebagai berikut. A. Revolusi bumi. Terjadinya perubahan musim disebabkan oleh revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan gerak bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari dengan posisi miring sebesar 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. B. Penggeseran selimut bumi. Gerak semu tahunan matahari adalah gerak berubahnya posisi matahari sepanjang tahun. Sumbu bumi yang miring 23,5 derajat membuat matahari tidak selalu terlihat di atas khatulistiwa, tetapi matahari seolah-olah bergeser ke utara atau ke selatan bumi. C. Letak geografi. Letak geografis pada suatu daerah akan menentukan lamanya musim. Misalnya, letak geografis kutub utara dan selatan membuat wilayah tersebut mengalami musim dingin lebih lama, sedangkan daerah yang berada di garis ekuator dan mendapatkan matahari sepanjang tahun dan menyebabkan suhu lebih panas. D. Pola angin. Pola angin bisa menyebabkan terjadinya perubahan musim serta sebagai tanda musim yang akan datang selanjutnya. Ternyata dua pola angin yang yaitu angin musim timur dan angin musim barat. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu jenis bencana alam geologi. Bencana alam geologi merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi, bantuan pada lempeng bumi dapat mengalami perubahan bentuknya atau deformasi secara perlahan dan jangka waktunya. Ketika bantuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Gelombang seismik yang merambat di bagian dalam bumi dibedakan menjadi gelombang primer dan sekunder. A. Gelombang primer bergerak melalui material bantuan, partikel bantuan dan bergerak searah dengan arah rambat. Gelombang seismik, dengan kata lain, gelombang primer merupakan gelombang longitudinal. B. Gelombang sekunder membuat melalui bantuan dengan menggetarkan partikel bantuan tergerak terus dengan arah rambat. Gelombang seismik, gelombang sekunder merupakan gelombang transversal. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan atau faktor non-alam
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dapat psikologis. Bencana bisa terjadi tiba-tiba dan tanpa partikel, sehingga saat bencana terjadi, warga masyarakat hanya mempunyai waktu evaluasi yang sangat singkat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang mitigasi bencana diperlukan supaya resiko yang diakibatkan terjadinya bencana. 1. Mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan gempa bumi. 2. Memperhatikan lingkungan tempat tinggal. Dengan demikian, ketika terjadi gempa dapat mengetahui tempat yang paling aman dan berlindung. B. Saat terjadinya gempa. 1. Ketika berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami akibat gempa. 2. Ketika berada di daerah pegunungan, cari tempat yang aman dari tanah longsor akibat dari gempa bumi tersebut. Terima kasih.